Assalamualaikum John. Jadi kita ketemu lagi hari ini. Pada episode kali ini kita bakal ngulik tentang cara pembuatan pupuk kandang ya John. Kebetulan hari ini kita bakal mengolah pupuk kandang dari kotoran kambing. Kenapa kotoran kambing? Karena banyak request dari teman-teman cara membuat pupuk kandang kambing ya. Karena pupuk kandang kambing memang terkenal keras, walaupun sudah difermentasi tapi hasilnya tetap berbentuk butiran. Nah, nanti saya bakal jelaskan dalam video ini cara pembuatannya sampai dengan tahap pembuatan si pupuk kandang menjadi hancur. Jadi ikutin terus, jangan di skip, jangan lupa di subscribe. Jadi di sini sudah ada bahan untuk pembuatan pupuk kandang kambing ya John. Yang pertama yang jelas kotoran kambing ya. Ini sudah saya siapkan pupuk kandang kambing. Kemudian kita juga pakai air boleh pakai air sumur atau pakai air rendang, itu nggak masalah ya. Terus ini juga ada tetes tebu. Tetes tebu ini boleh diganti kalau emang nggak ada, pakai gula pasir boleh atau pakai gula merah juga boleh, karena ini fungsinya sebagai molase ya, atau makanan si mikroorganismenya nanti. Jadi ini banyak dijual di toko-toko pertanian, tetes tebu. Jadi kalau nggak ada boleh diganti pakai gula merah atau gula pasir ya, yang putih. Nah ini yang paling penting E4. Jadi ini bahan utamanya ya John. Jadi kita bakal pakai E4 ini. E4 ini banyak dijual di toko-toko pertanian. Kalian bisa beli, harganya juga terjangkau. Ini bahan utama untuk kita melakukan dekomposer ya. Karena isinya ini merupakan bakteri-bakteri baik. Jadi bakteri-bakteri dekomposer. Jadi nanti bakterinya ini yang akan mengolah si pupuk kandang kambing ini. Jadi langsung kita bikin cairannya ya. Nah, jadi di sini saya sudah siapkan air. Ini kurang lebih isinya sekitar 10 liter ya John. Ini sekitar 10 liter air. Jadi untuk 10 liter air kita butuh E4-nya. Kalau saya takaran dosisnya sekitar 5 tutupnya ini ya John, tutup kemasannya. Oke, kalau sudah, terus kita menggunakan tetes tebu. Tetes tebu ini dosisnya juga sama, 5 tutup dari kemasan yang 4 tadi. Jadi perbandingannya 1:1. Jadi kalau pakai 5 tutup E4, jadi molasenya kita pakai 5 tutup juga. Nah, larutan ini yang sudah jadi, ini siap kita siramkan ke pupuk kandang kambing. Nah ini sudah kita masukkan pupuk kandang kambingnya. Ini pupuk kandang kambingnya kering ya John. Ini bakal kita fermentasi. Nah kebanyakan sih teman-teman melakukan fermentasi ini menganggap untuk yang pupuk kandang kambing ini kebanyakan gagal. Gagalnya kenapa? Karena kata teman-teman kok bentuknya masih seperti ini aja, nggak berubah dan nggak hancur. Jadi sebenarnya memang pupuk kandang kambing ini memang bentuknya butiran seperti ini dan memang keras ya John. Tapi dengan perlakuan fermentasi yang bagus, dengan waktu yang tepat, kemudian ada treatment lagi, ini bisa hancur. Jadi sebenarnya memang begini bentuknya ya John. Jadi memang agak keras seperti ini karena memang kotorannya memang seperti itu. Tapi
ini bisa hancur. Jadi nanti saya tunjukin caranya ya. Jadi ini kita kasih E4 dulu, terus bakal kita tutup sungkup. Jadi ini pembuatannya secara aerob ya, menggunakan oksigen. Jadi nggak kita tutup vakum, tutup habis ya. Artinya kita menjaga supaya oksigen masih tetap ada di dalam, supaya bakterinya masih bisa mengurai. Jadi ini bakal kita siram pakai E4 dulu. Ini kita buka tuh, ini hasil setelah 2 minggu ya John. Tuh bisa dilihat seperti ini kotoran kambingnya sudah jadi ya. Nah, untuk mengetahui apakah fermentasi ini berhasil atau tidak, dilihat dari kondisinya seperti ini udah lembab. Kemudian yang paling penting adalah tidak berbau ya John. Ini sudah tidak ada baunya sama sekali, jadi sudah dingin dan juga tidak berbau. Jadi sudah tidak ada proses dekomposer lagi. Jadi ini sudah nggak hangat lagi, ini udah nggak bau ya John. Jadi itu tandanya si fermentasinya udah berhasil. Ini udah bisa kita gunakan. Nah tapi kebanyakan teman-teman susah ya, katanya kalau kayak gini ini masih butiran-butiran besar seperti ini, nanti diserap sama tanaman tuh susah. Nah bagaimana cara menghaluskannya? Ini saya jelaskan seperti ini caranya ya John. Nah ini hasil yang sudah difermentasi, kita masukkan ke karung. Kita masukin sedikit-sedikit, baru kita lakukan proses penghalusan ya John. Nah untuk proses penghalusannya sendiri boleh dihancurkan dengan cara ditumbuk, boleh juga dengan cara diayak ya. Kalau saya sih lebih cenderung saya tumbuk aja supaya dia cepat hancur. Nah jadi kurang lebih seperti hasilnya. Kalau memang masih menurut kalian kurang halus, boleh kalian haluskan lagi. Kalau saya sih, menurut saya setengah hancur seperti ini udah cukup ya. Karena kalau menurut saya yang masih butiran seperti ini pun ini masih sudah bisa digunakan sebenarnya John. Cuman masalahnya adalah dibentuk saja. Kalau teman-teman yang menanam, terutama di tabulam pot, kata teman-teman saya sih seperti ini sulit sekali untuk diserap oleh tanaman, oleh perakaran tanaman. Tapi kalau menurut saya pribadi, ini sudah bisa diserap ya John. Karena kalau menurut saya bukan ukuran atau bentuk si pupuk kandangnya, tapi lebih penting lagi hasilnya ya John, atau kandungan nutrisi daripada si kotoran kambingnya ini sendiri. Itu yang paling penting, bukan masalah ukurannya, apakah dia masih butiran atau yang sudah berbentuk halus seperti ini. Sebenarnya intinya adalah nutrisinya. Jadi yang penting si pupuk kambingnya sudah difermentasi dan itu sudah aman dijadikan pupuk untuk tanaman kita. Oke, saya rasa udah lumayan paham ya bagaimana cara membuat atau memfermentasi pupuk kotoran kambing. Terus bagaimana cara menghancurkannya juga udah sama. Jadi intinya adalah bukan bentuk si pupuknya, tapi lebih kepada kandungannya ya John. Intinya adalah melakukan fermentasi pada pupuk kandang supaya tanamannya gak mati. Jadi setiap pupuk kandang yang mau kita gunakan, usahakan untuk difermentasi. Oke, jadi sekian dulu
Mudah-mudahan informasinya bisa bermanfaat. Jangan lupa di like, di subscribe, dan juga di share. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya.